Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkaulah tempat kami berharap, Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini di dalam renungan kami, berikan kami rema yang baru, pengertian yang baru akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 September 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan penyertaan Allah atas mereka yang setia. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Daniel pasal 1, 2, dan 3. Renungan hari ini berjudul penyertaan Allah bagi orang yang setia kepadanya. Berangkat dari kitab Daniel pasal 1 sampai yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan penyertaan? Penyertaan artinya keikutsertaan untuk membantu. Setia artinya berpegang atau bergantung atau mengikatkan diri sepenuhnya. Kesetiaan semahal pengorbanan. Berlaku setia bukanlah hal yang mudah. Mengorbankan hal lainnya demi terikat diri pada Tuhan. Penyertaan Allah bagi orang yang setia artinya Allah bersama orang-orang yang bertanggung sepenuhnya kepadanya. Dalam bahasa Ibrani disebut Immanuel. El artinya Tuhan dan Immanu artinya beserta. Jadi Immanuel artinya Tuhan beserta. Ikut serta artinya beserta atau bersama dan atau dengan kita. Di mana Allah hadir, di situ juga karakternya akan hadir. Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat moralnya, yakni kesuciannya, kekudusannya, dan kekuasaannya. Jika Allah menghadirkan sifat-sifat moralnya yang sempurna kepada manusia, maka sifat-sifat buruk manusia akan lemah atau tidak berdaya, bahkan kemungkinan besar akan hancur. Jika hal itu terjadi, bukan karena ia membenci seseorang. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepadanya dapat dilihat dalam kitab Daniel 1 sampai yang ketiga. Kitab ini ditulis oleh Daniel sekitar tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi di Babel ketika orang Yehuda dan sebagian Israel dibuang ke sana. Suatu ketika Raja Nebukadnezar membuka Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP di Babel. Yang mendapat kesempatan untuk belajar pada institut tersebut adalah generasi muda yang memenuhi persyaratan. Yang sebagai berikut: yang pertama, keturunan raja atau bangsawan. Yang kedua, tidak bercacat celah. Ketiga, berperawakan baik. Yang keempat, memahami hikmat. Yang kelima, berpengetahuan dan berilmu. Dan yang keenam,
boarding school. Kurikulum yang akan diimplementasikan pada IIP Babel tersebut ialah ilmu pemerintahan dan bahasa orang Kasdim. Pendidikan akan dilaksanakan selama 3 tahun atau D3 untuk saat ini. Tujuan pendidikan pada IPP Babel tersebut ialah cakap melaksanakan manajemen pemerintahan. Generasi muda orang Israel yang memenuhi 6 syarat itu ialah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 6. 600 tahun sebelum Masehi, Parkis pendidikan telah berjalan secara baik. Seluruh peserta didik tinggal di lingkungan istana raja. Makanan dan minuman seluruh mahasiswa setiap hari berasal dari meja makan raja dan keluarganya. Setelah memperhatikan kondisi yang demikian, Daniel memutuskan satu hal, yakni mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur yang diminum oleh raja. Karena itu, Daniel mengajukan usul kepada kepala pegawai istana atau KPI Nebukadnezar. Demikian, izinkanlah kami makan sayur dan minuman saja. Lakukanlah percobaan untuk kami selama 10 hari. Setelah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan peserta didik lainnya. Kami percaya perawakan kami akan lebih baik dan lebih gemuk daripada mereka. Setelah mendengar permohonan itu, kepala pegawai istana atau KPI mengizinkannya. Melewati 10 hari masa pencobaan, perawakan mereka tampak lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk dibandingkan dengan mahasiswa lainnya yang makan dan minum bersama dari meja Nebukadnezar. Inilah penyertaan pertama Tuhan bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada ayat yang ke-15. Lalu yang kedua, kepada mereka Allah memberikan pengetahuan, kepandaian, dan hikmat untuk memahami berbagai tulisan atau literatur yang terdapat pada perpustakaan kerajaan. Secara khusus, Tuhan memberikan karunia kepada Daniel untuk memaknai mimpi dan penglihatan. Setelah melewati proses pendidikan, mereka harus mengikuti tes wawancara yang dilakukan Nebukadnezar kepada seluruh mahasiswa yang akan lulus. Dari jawaban yang disampaikan, Nebukadnezar menyimpulkan bahwa mereka memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari seluruh mahasiswa lainnya pada ayat yang ke-20. Mereka adalah orang-orang buangan karena mereka sering menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sering melupakan Tuhan, bahkan menduakan Tuhan. Selama ini mereka berpikir Tuhan tidak akan mengizinkan mereka terhalau dari tanah perjanjian, dari Yerusalem kota Daud, dari sekitar rumah Tuhan, dan dari lingkungan tabut perjanjian. Pandangan mereka bertolak belakang dari kehendak Tuhan. Berkali-kali Tuhan berfirman kepada umat mereka melalui Nabi Yeremia. Tetapi mereka tidak memperhatikannya. Akhirnya Tuhan memutuskan mereka harus dibuang dari hadapan Allah. Di Babel, di tanah pembuangan mereka kaget. Mereka seolah tidak percaya pada kenyataan hidup yang mereka alami. Tuhan betul-betul mengizinkan hal itu terjadi kepada mereka. Di Babel mereka tidak melihat istana raja dan rumah Tuhan yang dibangun Salomo, kebanggaan mereka selama ini. Setiap hari di Babel mereka diperhadapkan dengan hal-hal najis. Makanan dan minuman sebelum dinikmati setiap orang selalu dikaitkan dengan penyembahan berhala terlebih dahulu. Ketika itulah mereka menyadari bahwa mereka betul-betul dibuang dari hadapan Allah. Kesadaran baru yang mereka miliki itu terlihat dari sikap Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap makanan dan minuman yang akan mereka nikmati setiap hari. Bertentangan dengan hukuman Tuhan yang mereka pelajari sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat yang ke-8. Justru di tanah pembuangan mereka menyadari kekeliruannya selama ini. Di tanah pembuangan mereka kembali kepada Allah. Di pengasingan mereka berjumpa dengan Allah. Saat menghadapi permasalahan hidup yang berat, mereka merasakan kasih Tuhan.
Apa makna firman Tuhan ini untuk orang-orang Kristen saat ini? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dialah yang memberikan kehidupan kepada setiap orang. Dia mengetahui yang terbaik bagi setiap orang yang takut akan Dia. Allah tidak pernah mengingkari kasih-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia mengasihi setiap orang yang terpaut kepadanya. Permasalahan yang Tuhan izinkan untuk dihadapi seringkali mengingatkan kita pada kasih dan kebaikan-Nya bagi kehidupan. Ia menyertai setiap orang yang selalu mencocokkan diri kepada kuasa-Nya, kasih-Nya, dan kesetiaannya sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu bertindak berdasarkan hukum-hukumnya. Ada kalanya Tuhan membelokkan orang-orang yang dikasihi kepada jalan yang Dia harapkan. Ketika Tuhan membelokkan kita kepada jalannya, akibatnya kita menjadi kaget atau kesleo, atau jatuh dan atau sakit. Apa tujuan Allah melakukan hal tersebut? Hanya satu, yakni supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Penyertaan Engkau atas kami yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh penyertaan-Mu. Biarlah kami boleh terus melakukan kehendak-Mu, terus melakukan firman-Mu ini Tuhan. Biar firman ini juga merema di kehidupan kami. Dan kami juga supaya kami tidak pernah binasa, bahkan kami akan hidup dengan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.